Oke, halo semuanya, welcome hari ini di channel Mr. Trading. Dan hari ini kembali kita akan update market ya di dalam ISG Daily untuk hari Senin tanggal 9 Oktober teman-teman. Dan hari ini ada dua emiten yang listing teman-teman ya. Jadi ada Kocik dan juga IOTF nih. Ini listing hari ini. Yang keduanya cukup bertolak belakang ya. Kita akan coba lihat sekilas. Untuk Koci dulu. Koci ini hari ini tadi sewaktu opening langsung dibanting ya teman-teman ya. Hari ini Koci langsung dibanting, closingannya di 84. Ini minus 30% ya, jadi cukup lumayan dalam nih. Jadi buat yang beli IPO Koci ini mungkin posisinya ada yang nyangkut dan juga ada yang udah keluar teman. Sewaktu tadi opening sempat diangkat naik dulu ya. Sedangkan untuk IOTF ini langsung arah ya, terlihat langsung digembok arah, lock arah 135 harganya, karena harga listingnya itu di 100 teman, jadi 100 sekarang naik 35% ya, 135. Dan ini buat kalian yang pegang bisa sekalian di follow up ya, karena saya lihat untuk jumlah lotnya yang di bidnya itu masih cukup besar teman-teman, jadi masih 3 juta lot kurang lebih. Jadi masih bisa dipantau nih untuk hari Senin, harusnya masih bisa kembali arah lagi teman-teman. Oke ya. Dan kita akan lihat sedikit untuk indeks yang dimana hari ini secara closingan berhasil ditutup menguat 0,2% di level 6.888. Dan sepanjang hari ini terlihat indeks posisinya masih cukup hijau teman-teman ya. Jadi cukup menarik hari ini, memang cukup netral, nggak terlalu banyak pergerakan. Namun secara closingan berhasil ditutup menguat. Karena secara sektoral kalau kita perhatikan ya, secara sektoral basic material, sektor bahan baku ini menjadi pendorong market hari ini, juga didukung dengan sektor teknologi teman-teman. Ini dengan emiten MTech Group yang hari ini menguat luar biasa ya. Kalau kalian ada yang perhatikan, hari ini MTech menguat cukup lumayan signifikan teman-teman. Sedangkan yang melemah dari sektor industri, lalu infrastruktur, ini consumer good juga kembali tertekan teman-teman. Lalu untuk rupiah kita so far masih bermain ya di atas 19.600-an teman-teman. Oke, kita akan coba lihat langsung secara teknikal untuk indeks kita. Di sini mungkin saya akan bahas sedikit dari weekly ya. Yang dimana untuk weekly di sini terlihat memang ya kita kemarin cukup struggling di 7.000, akhirnya terreject. Nah sekarang ini udah minggu kedua masukin proses koreksi. Jadi menurut saya untuk minggu ketiga, minggu besok, ISG kita akan sedikit bermain konsolidasi dulu ya. Mungkin akan sedikit membosankan mungkin minggu depan ini. Posisinya mungkin akan sedikit konsolidasi dulu. Di support masih di 6.800 ya sebagai support pentingnya nih sampai dengan 6.840. Sementara untuk resistnya so far yang terdekat di 6.900 sampai dengan 7.000. Jadi ini sesuai skenario kita masih dalam proses wave kedua teman-teman, yang dimana ini kita sudah memasuki wave pertama 5 wave, dan saat ini tengah memasuki wave kedua. Nah di sini. Jadi saya sih meyakini ini kita memasuki wave kedua yang dimana wave koreksi. Dan kalau kita hitung berdasarkan Fibonacci ya, kita menggunakan Fibonacci retracement, maka mungkin kita dapatkan area yang akan dituju untuk proses koreksinya adalah sampai ke 0,5 which is itu tepat ya di 6.800 nih. Kita masih pantau apakah ya kita akan menuju ke 6.800 atau justru akan berhasil bertahan di atas level tersebut. Namun overall harusnya ini progresnya masih cukup menarik. Harusnya nanti setelah proses koreksi selesai, kita bisa melihat ISG bisa kembali lanjut menguat
dan akhirnya breakout ke atas level 7000 teman. Jadi harap bersabar ya untuk sementara ini, karena proses koreksi mungkin akan dapat terjadi selama beberapa waktu ini teman-teman. Oke, sedangkan secara daily-nya singkat aja, secara daily mungkin di sini kita bisa lihat ya, sementara resist untuk ISG kita yang terdekat itu di 6.910-an. Ini kalau kalian perhatikan ya, sementara terakhir berfungsi sebagai support, kemudian support, setelah dijebol di sini, akhirnya sekarang menjadi resisten teman-teman. Jadi apabila ISG kita nggak mampu untuk berhasil break minimal ke atas resisten tersebut di kisaran 6.910-an ya, ini progresnya masih akan pentok dan akhirnya kembali terkoreksi lagi teman. Oke, jadi itu yang perlu dipantau sementara untuk ISG kita ya, untuk progresnya, yang dimana mungkin minggu depan akan sedikit dulu bermain konsolidasi dengan area support di 6.800 sampai resistnya yang terdekat di 6.910. Oke, kemudian untuk hari ini next kita akan langsung aja ya membahas. Hari ini saya akan membahas beberapa emiten di sektor kesehatan. Jadi sektor healthcare nih, saya akan berikan apa aja sih yang masih cukup menarik secara teknikalnya. Dan hari ini kita akan membahas beberapa emiten, teman-teman. Kita akan mulai aja langsung. Yang pertama, ini dengan BMHS. Dengan Bunda Medik ya, Rumah Sakit Bunda Medik. Ini saya melihat ada potensi menarik, yang dimana mungkin saya akan bahas secara panjangnya. Ini untuk BMHS. Setelah IPO, sempat naik ya, sampai ke 1000-an. Lalu akhirnya terkoreksi cukup lumayan panjang di sini untuk BMHS, terkoreksi sampai ke kisaran 300-an ya teman. Lalu akhirnya di 300 ini terjadi untuk proses koreksi. Maksudnya konsolidasi untuk proses sideways ya untuk emiten ini. Nah, ini menariknya setelah mungkin proses koreksi cukup panjang, saya rasa ada peluang untuk bisa mengalami rebound nih untuk BMHS. Karena kalau saya perhatikan di sini, so far untuk emiten ini berhasil bertahan nih di atas support di 340 ini sebagai support. Jadi terbentuk untuk double bottom ya so far dengan support yang berhasil bertahan. Dan posisinya juga ini sekarang bisa kembali menguat, kembali ke 400. Dan ini cukup menarik saya rasa untuk emiten ini. Kalau misalkan dia nggak kembali aja ke bawah 380, harusnya bisa berpotensi kembali untuk lanjut menguat lagi teman-teman. So far resist yang harus tembus itu di 406 ya. Ini 406 merupakan resist cukup penting yang perlu tembus. Kalau misalkan berhasil ditembus, nextnya bisa menguji sampai ke 430-an. Oke, jadi untuk BMHS so far saya rasa ada potensi untuk bisa lanjut menguat untuk technical rebound-nya. Jadi untuk kalian silahkan dipantau nih, kalau misalkan mau coba spekulasi silahkan tunggu di 380 sampai dengan 400-an teman-teman. Oke ya, itu yang pertama untuk sektor healthcare kita. Kemudian yang kedua dengan Mika ini mitra keluarga teman-teman, rumah sakit juga ya. Untuk Mika ini progresnya kalau saya lihat sekarang ini masih dalam konsolidasi so far. Dia membentuk ascending triangle teman-teman untuk Mika ya, mitra keluarga. Ini kalau misalkan bisa berhasil breakout ke atas resistnya itu di 3.200-an, ini akan jadi suatu pergerakan yang cukup kencang teman-teman. Karena udah pergerakannya udah cukup panjang nih untuk Mika. Harusnya kalau misalkan bisa berhasil breakout, bisa menguat dengan cukup signifikan. Nah, so far untuk areanya, ini Mika berhasil bertahan juga so far di atas di atas support
di 2670. Ini kalau kalian perhatikan Mika berhasil bertahan ya di atas level support ini dan akhirnya kembali mantul ke atas teman-teman. Jadi masih bisa di follow up menurut saya untuk Mika selama masih berhasil bertahan di atas supportnya yang pendek. Mungkin ini yang support pendek ya 2750. Kalau misalkan mau coba spekulasi masih bisa nih, silahkan coba di area tersebut ya di 2750-an. Dekat-dekat area itu mungkin bisa untuk terjadi pantulan lagi dan akhirnya bisa kembali menguat. Dan resist pendeknya so far di 3000 ya, ini resist yang cukup penting juga. Kalau 3000 bisa berhasil tembus, maka next bisa menuju ke 3200-an yang merupakan resist terakhir untuk Mika ini. Dan kalau misalkan berhasil breakout juga ke atas 3200, harusnya posisinya udah cukup bisa menguat kencang ke atas teman-teman. Oke ya, itu silahkan dipantau untuk Mika juga. Namun kalau misalkan ternyata jebol dari supportnya nih di 2670, ini saya rasa bisa dibuang dulu karena potensinya jadi kurang menarik. Dan kemudian yang ketiga, ini dengan emiten laboratorium, yaitu dengan emiten Prodia. Ini Prodia juga menarik teman-teman. Secara progres, kalau kalian perhatikan ya, ini untuk Prodia, dia berhasil bertahan di atas support, which is di 6300-an. Ini sebagai support penting. Setelah kemarin berhasil breakout nih, support tersebut, akhirnya jadi support sekarang ya. Ini terakhir dulu berhasil, kan sempat saya mention nih, ini untuk Prodia dia membentuk untuk apa namanya ini, area konsolidasi di sini, dan akhirnya berhasil di breakout, dan sekarang posisinya berhasil bertahan nih, kurang lebih udah beberapa hari, 1 minggu terakhir. Ini berhasil bertahan di atas supportnya, which is di 6350-an. Ini kalau misalkan berhasil bertahan, harusnya ada potensi bisa kembali menguat teman-teman untuk Prodia ya. Karena ini juga menanti untuk laporan keuangan kuartal 3. Yang saya rasa ini untuk laporan keuangannya cukup bagus untuk Prodia teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk momentum untuk nanti laporan keuangan untuk Prodia ini teman-teman ya. Jadi untuk yang mau spekulasi silahkan dipantau di dekat-dekat support 6400. Tapi kalau misalkan dia jebol kembali ke bawah 6300-an, bisa di cut dulu teman-teman karena potensi jadi kurang menarik. Oke. Next yang keempat, Same. Ini Same juga cukup menarik ya kalau menurut saya pribadi. Untuk Same ini juga so far menguji ke resisten di 380-an ini sebagai resisten pentingnya. Saya rasa masih ada potensi bisa menguat nih. Cukup berhasil bertahan di atas garis ya. Sebagai supportnya ini juga kurang lebih di 350. Ini sebagai support pendek berhasil bertahan. Dan sekarang posisi untuk menguji ke resistnya di 380. Dan harusnya sih menurut saya bisa berhasil ditembus nih untuk resisten ini ya di 380 untuk Same. Dan kalau misalkan berhasil ditembus, harusnya berpotensi bisa menuju ke arah 400-an sekarang ya untuk Same nih. Jadi ini emiten keempat yang juga cukup menarik dari sektor kesehatan, yang dimana saya lihat potensinya ini untuk Same berhasil bertahan di atas support yang terakhir di 320. Akhirnya sampai sekarang bisa kembali menguat. Dan posisi udah menguji ke resist di 380 yang harusnya sebentar lagi akan bisa cukup dijebol teman-teman. Jadi silahkan dipantau untuk Same juga. Untuk kalian yang ada pegang, masih bisa di follow up menurut saya. Masih bisa dipantau nih untuk Same bagaimana penguatan di hari Senin harusnya. Dalam minggu depan harusnya ada pergerakan nih untuk Same yang bisa dipantau teman-teman. Oke. Next yang terakhir.
ini dengan Rumah Sakit Siloam Hospital yang secara harga ini udah menuju all time high ya, udah mencetak all time high yang baru untuk Siloam Hospital. Ini momentum cukup kuat untuk Siloam Hospital, teman-teman. So far di sini terakhir berhasil konsolidasi dan berhasil bertahan. Dia membentuk namanya cup and handle, teman-teman. Di sini berhasil breakout juga dengan cukup signifikan ya kemarin di hari Kamis. Nah, ini juga konfirmasi untuk berhasil breakout. Jadi kalau misalnya kita ukur berdasarkan pattern tersebut ya teman-teman, ini untuk arah yang akan ditujunya, untuk arah yang akan dituju targetnya kurang lebih sampai ke 2.500 teman-teman untuk Siloam Hospital nih. Misalkan kita hitung berdasarkan target dari patternnya yaitu cup and handle ya. Jadi untuk kalian yang masih mau coba spekulasi, masih bisa nih. Karena saya lihat konfirmasi cukup menarik. Ini di Siloam Hospital berhasil breakout. Jadi mungkin tunggu aja dekat-dekat di area support ya kalau misalkan dikasih. Ketika nanti proses pullback mungkin ke sekitaran 2.200-an ya. Ini bisa dicoba untuk spekulasi teman, dengan potensi bisa kembali menguat lagi sampai ke 2.500 sebagai target pattern dari cup and handle-nya. Oke. Jadi silahkan dipantau untuk Siloam Hospital juga, yang juga cukup menarik ya teman-teman. Dan jadi demikian ya untuk pembahasan hari ini. Tadi kita bahas 5 emiten di sektor kesehatan yang saya rasa secara teknikal masih cukup oke, jadi silahkan dipantau untuk kelima emiten tersebut. Dan untuk market, so far saya rasa untuk minggu depan akan sedikit bermain konsolidasi dulu teman-teman. Oke, jadi tetap waspada dan tetap disiplin ya untuk segala tradingan kalian ataupun emiten yang kalian pegang, karena kita nggak tahu nih apakah yang akan terjadi terhadap market kita di minggu ke depan teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini dalam pembahasan kita di dalam ISG Daily untuk hari Senin tanggal 9 Oktober di tahun 2023. So, thank you untuk atensinya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Happy weekend dan salam trading.